Memahami sakit jiwa, perspektif ilmiah dan humanis. Sakit jiwa adalah kondisi kesehatan mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Di masyarakat, istilah ini seringkali dipandang negatif karena stigma yang melekat. Namun, dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mengatasi stigma dan membantu mereka yang mengalaminya. 1. Definisi sakit jiwa. Sakit jiwa mencakup berbagai gangguan mental, seperti depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan lainnya. Gangguan ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat, dengan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penderitanya. Dalam istilah medis, sakit jiwa sering disebut sebagai gangguan mental atau mental disorder. Di Indonesia, istilah ini seringkali diterjemahkan dari mental disorder, tetapi memiliki konotasi yang berbeda dalam budaya lokal. 2. Penyebab sakit jiwa. Sakit jiwa biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor berikut. Biologis, ketidakseimbangan kimia otak, genetika, atau cedera kepala. Psikologis, trauma, kehilangan orang terdekat, atau tekanan emosional berat. Lingkungan, kemiskinan, diskriminasi, atau kurangnya dukungan sosial. Sejarah konsep jiwa pernah dianggap sebagai entitas non-fisik yang terpisah dari tubuh, seperti pandangan Plato tentang dualisme tubuh dan jiwa. Namun, pandangan modern, terutama pasca teori evolusi Darwin, menghubungkan jiwa dengan fungsi otak, termasuk mekanisme biologis dan neurologis. 3. Gejala umum. Beberapa gejala sakit jiwa meliputi perubahan suasana hati yang ekstrim, kesulitan berkonsentrasi atau berpikir jernih, ketakutan atau kekhawatiran berlebihan, isolasi sosial dan hilangnya minat terhadap aktivitas, halusinasi atau delusi pada kondisi tertentu, seperti skizofrenia. 4. Pendekatan diagnosis. Diagnosis dilakukan oleh profesional kesehatan mental, seperti psikiater atau psikolog, menggunakan wawancara, observasi, dan tes khusus. Pedoman seperti DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dan PPDGJ, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa digunakan di Indonesia untuk membantu diagnosis. 5. Pengobatan dan dukungan. Perawatan untuk sakit jiwa biasanya mencakup psikoterapi, seperti terapi kognitif perilaku CBT, atau terapi interpersonal. Farmakoterapi, penggunaan obat-obatan seperti antidepresan atau stabilisator suasana hati. Dukungan sosial, keluarga dan teman memainkan peran penting dalam pemulihan. Rehabilitasi, membantu penderita untuk kembali berfungsi secara normal di masyarakat. 6. Mengatasi stigma. Salah satu tantangan terbesar dalam menangani sakit jiwa adalah stigma masyarakat. Untuk mengatasi ini, edukasi, menyebarkan informasi yang benar tentang sakit jiwa. Empati, memahami bahwa penderita adalah manusia biasa yang membutuhkan bantuan. Penerimaan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Beberapa kondisi, seperti homoseksualitas, pernah dikategorikan sebagai penyakit mental hingga DSM-3, 1974 merevisi penggolongan ini. Namun, stigma terhadap sakit jiwa masih kuat, menghambat akses penderita ke layanan kesehatan. 7. Pencegahan. Pencegahan sakit jiwa melibatkan promosi kesehatan mental, mengelola stres, menjaga hubungan sosial, dan berolahraga. Deteksi dini, mengenali tanda-tanda awal gangguan mental. Akses perawatan, memastikan aksesibilitas layanan kesehatan mental. 8. Peran masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan mendukung program kesehatan mental, berpartisipasi dalam kampanye anti-stigma, membantu individu yang mengalami masalah mental untuk mencari bantuan. 9. Empati dan kesehatan mental. Empati adalah kunci untuk memahami dan mendukung penderita gangguan mental. Contoh nyata adalah ibu menyusui yang terpisah dari bayinya sering mengalami penurunan kadar oksitosin, yang memengaruhi kesehatan mental mereka. Studi juga menunjukkan bahwa binatang memiliki emosi dan reaksi stres, seperti sapi perah yang dipisahkan dari anaknya menunjukkan tanda-tanda stres. Kesadaran ini membantu manusia berempati terhadap binatang dan lingkungan sekitarnya. 10. Perubahan dalam ilmu kejiwaan. Ilmu tentang otak dan perilaku manusia terus berkembang, dari era Sigmund Freud hingga neurosains modern. Kesadaran dianggap sebagai bagian kecil dari lautan kesadaran, yang masih terus diteliti. 11. Pentingnya edukasi dan penghapusan stigma. Pendidikan tentang gangguan mental diperlukan untuk mengurangi stigma. Kampanye kesehatan mental harus fokus pada penerimaan, inklusivitas, dan ketersediaan layanan.
12. Contoh relevan dan solusi praktis. Gangguan depresi. Contoh, Whitney Houston berjuang melawan depresi sepanjang hidupnya. Solusi, dukungan keluarga, terapi CBT, dan antidepresan sesuai kebutuhan. Gangguan bipolar. Contoh, Robin Williams mengalami bipolar disorder. Solusi, manajemen stres dan terapi reguler. Skizofrenia. Contoh, John Nash, yang kisahnya diangkat dalam A Beautiful Mind. Solusi, pengobatan antipsikotik dan rehabilitasi sosial. Stres pasca trauma, PTSD. Contoh, korban tsunami Aceh. Solusi, terapi trauma fokus seperti EMDR dan dukungan komunitas. Memahami sakit jiwa serta solusi praktis. 1. Gangguan depresi. Contoh kasus. Global, penyanyi terkenal Whitney Houston berjuang melawan depresi sepanjang hidupnya sebelum kematiannya. Indonesia, kasus selebriti yang terbuka tentang depresi, seperti Marshanda, menunjukkan bahwa tekanan sosial dan kehidupan pribadi dapat memicu gangguan ini. Solusi. Dukungan keluarga dan teman, menciptakan lingkungan suportif untuk berbicara tanpa rasa takut dihakimi. Perawatan klinis, konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk terapi kognitif perilaku CBT, atau pemberian antidepresan sesuai kebutuhan. 2. Gangguan bipolar. Contoh kasus. Global, aktor Robin Williams dikenal mengalami bipolar disorder yang berkontribusi pada perjuangan mentalnya. Indonesia, beberapa publik figur mulai berbicara tentang gangguan mood ini untuk meningkatkan kesadaran. Solusi. Pemantauan kesehatan mental, terapi reguler untuk mengelola perubahan mood. Manajemen stres, melibatkan aktivitas seperti yoga, meditasi, atau olahraga ringan untuk membantu stabilisasi emosi. 3. Skizofrenia. Contoh kasus. Global, penulis terkenal seperti John Nash, yang kisah hidupnya diangkat dalam film A Beautiful Mind, hidup dengan skizofrenia tetapi tetap menghasilkan kontribusi besar. Indonesia, kasus orang dengan skizofrenia sering kali mendapat stigma, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Solusi. Edukasi publik, kampanye untuk menghilangkan stigma dan pemahaman bahwa skizofrenia adalah kondisi medis yang dapat diobati. Perawatan obat, antipsikotik dapat membantu mengurangi gejala halusinasi atau delusi. Rehabilitasi sosial, membantu penderita untuk kembali berfungsi di masyarakat. 4. Gangguan stres pasca trauma PTSD. Contoh kasus. Global, banyak veteran perang, seperti mereka yang terlibat di Afghanistan atau Irak, mengalami PTSD akibat pengalaman traumatis. Indonesia, korban bencana alam seperti tsunami Aceh juga menunjukkan gejala PTSD, seperti mimpi buruk berulang atau takut akan air. Solusi. Pendekatan trauma fokus, terapi seperti EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, sangat efektif untuk PTSD. Dukungan komunitas, membentuk kelompok dukungan bagi korban trauma untuk berbagi pengalaman dan pemulihan bersama. 5. Gangguan kecemasan, anxiety disorder. Contoh kasus. Global, aktor Emma Stone terbuka tentang perjuangannya dengan gangguan kecemasan sejak kecil. Indonesia, banyak pekerja menghadapi kecemasan terkait tekanan pekerjaan atau ketidakpastian ekonomi. Solusi. Latihan relaksasi, teknik pernapasan dalam atau meditasi untuk mengurangi tingkat kecemasan. Terapi psikologis, CBT membantu mengatasi pola pikir negatif yang memicu kecemasan. Manajemen waktu, mengatur prioritas untuk menghindari kelelahan emosional. 6. Stigma terhadap homoseksualitas orientasi seksual. Contoh kasus. Hingga tahun 1974, homoseksualitas masih dikategorikan sebagai gangguan mental dalam DSM. Di Indonesia, masih ada persepsi salah tentang orientasi seksual ini. Solusi. Peningkatan kesadaran, edukasi masyarakat tentang orientasi seksual sebagai bagian dari spektrum identitas manusia. Dukungan psikososial, membantu individu menerima diri mereka dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. 7. Dampak lingkungan pada kesehatan mental. Contoh kasus. Stres ibu menyusui yang harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan dapat menurunkan kadar oksitosin, memengaruhi kesehatan mental ibu dan bayi. Solusi. Fleksibilitas kerja, kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang dan opsi kerja jarak jauh untuk mendukung ibu. Program pendampingan, layanan konseling di tempat kerja untuk membantu ibu beradaptasi dengan perubahan. 8.
Pemahaman jiwa binatang. Contoh kasus. Peternakan sapi perah yang memisahkan induk dari anaknya menunjukkan tanda-tanda stres pada hewan. Solusi. Kesejahteraan hewan, mengadopsi praktik peternakan yang lebih etis, seperti di Selandia Baru, di mana kesejahteraan hewan diperhatikan. Edukasi konsumen, meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk yang dihasilkan dari peternakan ramah hewan. 9. Meningkatkan kesehatan mental secara umum. Solusi praktis. Empati, latih diri untuk memahami perspektif orang lain tanpa menghakimi. Aktivitas sosial, terlibat dalam kegiatan komunitas yang memperkuat rasa kebersamaan. Pemeriksaan rutin, jangan ragu untuk konsultasi dengan profesional kesehatan mental jika merasa tidak nyaman secara emosional. Penutup, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sakit jiwa, kita bisa menciptakan dunia yang lebih peduli dan inklusif. Sakit jiwa bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kompleksitas manusia yang perlu dipahami dan dihormati.